Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Balik lagi nih sama gua Renal. Di sini gua mau ngepas cara pembongkaran head roda bit karbu. Dan ini untuk bagian rangka udah dipisahkan dari mesinnya. Iya, lanjut ke proses pencopotan cover mesinnya ya. Itu ada baut plus 3 buah buat nyopot cover mesinnya. Jadi dicopot dulu satu. Nah, setelah dicopot semua, kita angkat nih yang atasnya dulu. Nyopotnya pelan-pelan aja ya. Kalau bisa itu kunci-kuncian yang di samping, yang kuncian dari kabel atau selang sirkulasi itu dicopot dulu dari cover ya. Biasanya pada mengunci di bagian cover ya. Udah dicopot kan atasnya, baru ke bawahnya. Kalau untuk mencopot bawahnya ini kita harus mencopot ice-nya dulu ya. Ice-nya ada 2 baut. Nah, bautnya baut 8. Nah, udah dicopot semua. Di bawah juga ada satu baut. Sorry itu baut 10 bukan baut 8. Nah, di sini nih, ini ice-nya nih ya, selang besi ice-nya nih. Ini perlu dicopot dulu buat mencopot cover blok mesin yang bawah. Nah, itu ada bautnya tuh ya, copot dulu. Ini tadi knalpot sebelum mencopot semuanya itu harusnya dicopot dulu ya. Ini tadi nggak divideoin, jadi tuh knalpot dicopot dulu, baru kabel-kabelnya dirapihkan ke samping kanan ya. Selang-selangnya dirapihkan semuanya. Nah, itu udah kecopot ice-nya, bagian ice-nya, selang ice-nya udah kecopot. Tinggal copot cover bawahnya, itu ada baut 10 di sana. Nah, kalau udah copot baut 10-nya, nah tinggal copot ke bawah aja nih. Nah, kan gampang kan? Nah. Selanjutnya copot tutup head-nya nih. Ini baut 10. Nah, kan. Nah, pakai alat canggih mah gampang, bisa manual. Untuk nyopot tutup headnya ini emang rada harus hati-hati ya. Perlu penggetokan sedikit aja, jangan banyak. Kalau bisa getoknya di pipa besinya itu ya, jangan di babetnya. Nah, di pipanya pelan-pelan aja, karena kalau di besinya, kalau di babetnya itu bisa pecah, rawan pecah babetnya. Nah, nyopot karetnya hati-hati ya, pelan-pelan aja, nggak usah pakai nafsu. Jadi karetnya itu ngeri putus kalau kenceng-kenceng. Nah, setelah dicopot karetnya, ini posisi ditopin dulu ya, ditopin dulu. Semaksimal mungkin harus ditopin dulu. Setelah itu dibersihkan ya boring-boringnya nih dari lumpur-lumpur yang mengendap nih, berkarak ya di atas boringnya. Wajar kan, kalau dicuci juga susah soalnya dia ketutupan cover mesin, jadi nggak bisa bersih nih bagian sininya nih, bagian boringnya. Bersihkan pakai sikat besi, kalau bisa pakai rinso aja, kalau nggak pakai bensin. Dikerok-kerok biar nanti pas proses pembersihan mesinnya gampang. Nah, setelah itu copot nih 2 baut gear depan, gear noken asnya. Nah, setelah udah 2 baut ya, baut 8. Nah, setelah dicopot, copot juga nih gearnya. Nah, setelah dicopot, ini ada 6 baut ya, 6 baut. 4 baut tusuk sate 12 dan 2 baut ukuran 10 nih yang di samping. Nah, udah copot ya 2 baut yang 10-nya di samping, baru kita copot nih 4 baut tusuk satenya. Nah, di sini ada per otomatis ya, jadi sebisa mungkin ini jangan sampai hilang per otomatisnya di dalam itu, karena kalau hilang itu bahaya, nanti motor jadi nggak bisa di starter, keras, berat, diselah juga berat, dan kalau jalan itu ngendet dia rasanya.
Nah, dicopot dulu pakai alat canggih kita ini ya kan, baut 12 ya nih. Copot. Nah, ini pernya jangan sampai hilang ya, per otomatisnya. Nah, dia ada per sama tonjokannya. Itu jangan sampai hilang, disimpan. Sip. Setelah bautnya copot semua ini baru kita copot headnya ya, hati-hati ya. Buat copot headnya kita perlu hati-hati. Nah, itu kan hitam banget kan bekas pembakarannya, itu oli soalnya naik ke situ. Jangan lupa copot packingnya dulu, packing headnya dicopot. Nah, ini packing headnya besi ya, plat dia bahannya. Dan untuk kamprot tensioner bawahnya nih, nah ini bahannya atum dia ya, materialnya beda soalnya sama yang lain. Biasanya banyak karet sama besi, nah, ini plastik sendiri nih, atum, jadi rawan patah. Hati-hati kalau buat nyopot headnya, pelan-pelan aja. Nah, ini copot boringannya. Nah, sip. Loh, kan kelihatan kan boringannya tuh head. Nah, saya kira kelihatan tuh gosong nih, di sini berkarak nih. Ini berkarak karena efek pembakaran yang sampai bocor ke bagian bawah. Ini kan harusnya ada ring shakernya nih. Ring shakernya mungkin ring olinya sama kompresi macet. Jadi pembakaran itu bisa sampai ke bawah shaker. Untuk boringannya nih, boringannya sih masih halus, ya belum baret, jadi masih bisa dipakai lagi. Kemungkinan ini masalahnya ada di ring shaker ya. Nah, ini saya cek-cek nih, bagian boringnya sih masih mulus sih, nggak ada baretan sama sekali. Nah, ini kemungkinan paling di ring shaker nih. Oh, boringan masih aman, masih bisa dipakai kembali. Nah, ini shakernya udah gosong nih. Tuh. Jadi pembakaran itu sampai bawah. Tuh, kelihatan kan berkarak begini hitam. Biasanya sih kalau motor-motor matic itu karena ring shaker atau ring olinya macet, jadi oli itu bisa masuk ke ruang bakar, jadi hitam berkarak. Kalau pembakaran pakai oli kan pasti hitam berkarak. Paling nanti kita bersihkan juga nih headnya, kita bersihkan, klep-klepnya kita bersihkan, kita tuner lagi, kita skir lagi, ganti seal klep atas dan bawahnya. Setelah itu baru kita pasang. Untuk proses pemasangannya nggak bisa gua lanjut nih karena gua mau kerja, jadi gua skip dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Renal cabut. Oke, gue udah balik kerja nih, jadi gue bakal lanjut lagi videonya nih di malam hari nih. Tetap aja 1 hari jadi turun mesin ya. Nah, ini udah dibersihin ya. Nah, kalau misalkan ada sisa-sisa packing yang kayak gini nih jangan dibuang ya, itu masih bisa dipakai lagi. Nah, ini yang udah dibersihkan, karburasi, shakernya, boringnya udah dibersihkan semua. Nah, untuk shakernya nih, nah udah dibersihkan seperti itu ya. Untuk shaker nggak bersih-bersih nggak apa-apa, nggak terlalu bersih dalamnya, intinya lubang olinya itu harus bersih. Nah, ya kan, ini boringnya, nah dicek nih bersih kan, udah dibersihkan. Nah, alhamdulillah nggak ada yang baret nih, jadi nggak harus makan biaya yang banyak ya, karena masih bisa digunakan kembali. Nah, ini untuk headnya udah dibersihkan, udah diganti seal klepnya, udah di skir lagi ya, tuh udah dibersihkan. Nah, begitu tuh ada busi. Nah, ada packing headnya. Nah, itu ada skep vakum ya, masih vakum ya. Kalau yang Beat Karbu sama Scoopy Karbu tuh masih vakum. Nah, ini ada tutup headnya udah dibersihin, karburasinya juga udah dibersihin, tinggal dipasang aja nih. Nah, ini ada seal klep yang lama udah diganti sama kita yang pakai yang double pair. Jadi atas bawah ada pairnya nih, jadi lebih rapat, lebih kuat, lebih tahan lama, nggak bocor itu. Nah, penampakannya seperti ini ya. Pokoknya bekas-bekas packing itu jangan sampai dibuang, dibersihin aja. Nah, ini kacau sih, ini gue baru mau ganti baju ya kan, mekanik gue udah sulap aja nih, tinggalan emang laknat banget dah, ini udah dipasang aja. Gimana tahu tuh masangnya sulap apa gimana kali. Nah, ini penampakan yang udah dipasang nih ya. Pokoknya bautnya nggak ada yang ketuker, nggak ada yang hilang, ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan dah. Pokoknya udah komplit semuanya sesuai dengan keadaan awal yang tadi. Nah, karburasinya
selang-selang ice-nya, selang ke filternya. Nah, udah lengkap semua. Nah, tutup kipasnya, knalpotnya nggak ketinggalan, langsung nemplok pokoknya di tempatnya. Aduh, gagal ya nih kita bikin tutorial pasangnya. Ya udah dah, next time ya. Nanti kalau ada yang turun mesin lagi, gue bikin tutorial pemasangannya. Oke, gue Renal cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuh.